apa kabarnya? Kak Grace percaya kalian baik-baik aja. Happy Sunday ya. Oh iya, hai juga buat yang ada di Zoom. Wah, Kak Grace lihat udah pada cantik dan ganteng banget nih. Oh iya, Kak Grace mau tanya, kalian masih inget gak sama shout out kita? Kak Grace mau tes ya. Yuk, Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi. Shouters Kids, fun and connected. Yeay! Nah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang sangat baik. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami ketika kami masih tidur. Hari ini kami siap untuk beribadah dan memuji Tuhan. Kami percaya kami akan mendapatkan hal yang baru dan akan bersenang-senang bersama. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat beribadah ya kids. Shouters Kids, fun and connected. Yeay! Kids, kita adalah anak Tuhan yang penuh kuasa. Oleh karena itu, yuk kita belajar untuk mengucapkan harapan kita yang baik di dalam Tuhan. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama, ikutin gerakan Kak Anya dan Kak Gege ya. Yeay! Katakan, kuat, penuh kuasa, hebat, tak terkalahkan. Yesus, kau telah buktikan, bahkan badai kau tenangkan. Kini rohmu bekerja nyata, hidup di dalamku. Kuasa yang membangkitkanmu, hidup bekerja dalamku. Betapa hebatnya Roh Kudus bekerja, Dia hidup dalamku, ku hidup dalam Dia. Kini ku berjalan, nyatakan Kau Tuhan, mujizat-Mu nyata di tiap langkahku. Oh, 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 oh. Yuk kita nyanyi lagu ini dari awal. Kuat, penuh kuasa, hebat, tak terkalahkan. Yesus, kau telah buktikan, bahkan badai kau tenangkan. Kini rohmu bekerja nyata, hidup di dalamku. Kuasa yang membangkitkanmu, hidup bekerja dalamku. Betapa hebatnya Roh Kudus bekerja, Dia hidup dalamku, ku hidup dalam Dia. Kini ku berjalan, nyatakan Kau Tuhan, mujizat-Mu nyata di tiap langkahku. Betapa hebatnya Roh Kudus bekerja, Dia hidup dalamku, ku hidup dalam Dia. Kini ku berjalan, nyatakan Kau Tuhan, mujizat-Mu nyata di tiap langkahku. Oh, 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 sing, oh, oh, yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Kids, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dan muji Tuhan bareng-bareng, oke? I will sing,
I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Yuk kita nyanyiin lagu ini dari awal. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Whoa, woo. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Sing. Whoa, we praise you now. Come on, sing. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. One more time. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Come on, say it. Jesus. Woo! Halo, kids. Waktunya kita untuk memberi. Di sini Kak Jo sebagai guru olahraga di Sekolah Minggu Soterski. Oke? Sebelum kita memberi, kita mau baca di Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Langsung Kak Jo baca ya.
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah kids, pasti kids di rumah semua sudah pernah dengar, bahkan sering dengar tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, tahu nggak kids, 5 roti dan 2 ikan ini diberikan oleh seorang anak kecil. Waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di padang rumput. Di situ ada 5.000 orang yang berkumpul untuk mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus. Nah, waktu itu mereka sudah mengikuti sampai siang, waktunya mereka makan. Lalu murid-muridnya bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah orang-orang ini bisa kita belikan makan? Karena mereka sangat banyak, kita tidak punya uang yang cukup." Lalu di situ tiba-tiba ada anak kecil datang memberikan 5 roti dan 2 ikan kids. Lalu Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, 5 roti dan 2 ikan itu memberkati 5.000 orang, bahkan tersisa 12 keranjang kids. Gitu. Jadi dari ayat firman Tuhan hari ini, kakak mau mensupport kids di rumah untuk memberi dari apa yang kids punya, dari apa yang kids diberikan oleh orang tua kids, uang jajan kids, memberi dengan sukacita. Dan kakak percaya pasti Tuhan yang sama, yang memberkati 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, Tuhan yang sama juga akan memberkati kids dan melipat gandakan berkat yang kids terima. Gitu kids. Tuhan akan memberkati orang tua kids, memberkati kids dan keluarga. Mari kids, sebelum kita memberi, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kids mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati dan melipat gandakannya pemberian yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Souters kids, fun and connected. Bye. Kids, dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengatakan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita sembah Dia. God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son.
is the Lamb that was slain. Sing, He is risen from the dead. He is risen. He is high and lifted up. Heaven and earth adore. He is risen from the dead. He is risen. He is high and lifted up. Heaven and earth adore. Mari kita katakan, God so loved the world that He gave. God so loved the world that He gave His only Son, His only Son, Jesus. Oh, hey, that He gave His only Son. Oh, hey, Jesus. Shalom adik-adik Sauters Kids, gimana kabarnya? Wah, pastinya luar biasa ya. Ada yang udah mulai sekolah offline, ada yang udah mulai datang ke sekolah, ketemu sama teman-temannya, ketemu sama gurunya langsung. Wah, pastinya excited banget ya. Nah, adik-adik, pokoknya dimanapun adik-adik berada, mungkin pas lagi di kelas, di sekolah, pokoknya pas lagi di luar rumah, jangan lupa tetap pakai maskernya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau denger lagi nih firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau cek dulu semangatnya adik-adik ya. Seperti biasa, kalau kakak bilang Sauters Kids, jawabannya adalah fun and connected. Nah, kita mau ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sauters Kids, fun and connected. Satu kali lagi. Sauters Kids, fun and connected. Yeay, tepuk tangan semuanya. Wah, luar biasa banget. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Minggu ini bersama dengan Kak Joan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik bagi kami. Sekarang kami mau belajar lagi tentang Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, mungkin ada yang penasaran hari ini kenapa kakak pakai flower crown, ya mahkota bunga-bunga begini. Karena hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Dan tokoh Alkitab ini adalah seorang perempuan, seorang wanita. Nah, kita akan sama-sama belajar. Tokoh Alkitab ini adalah namanya Ratu Ester. Ada yang udah pernah dengar sama Ratu Ester, ada yang udah tahu ceritanya. Nah, hari ini kita mau belajar banyak dari Ratu Ester. Nah, adik-adik, kan kalau misalkan kita ke sekolah, terus kita masuk kelas, kita kan ketemu sama banyak teman-teman. Karena kan kita tinggal di dunia ini, di rumah kita, di komplek, itu kan gak sendirian. Kita tinggal bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan orang banyak. Nah, adik-adik, dan kita pastinya satu sama lain itu gak sama. Dan juga di luar sana adik-adik, banyak banget loh ternyata teman-teman kita, orang-orang lain itu yang belum terlalu kenal sama Tuhan Yesus, yang belum mengerti soal firman Tuhan. Jadi, kadang-kadang kita yang udah lebih dulu tahu firman Tuhan, kita yang udah lebih ngerti, nah kita perlu bisa lebih berani untuk bicara tentang kebenaran. Kebenaran apa sih? Ya kebenaran firman Tuhan. Oh gitu ya?
Seperti apa sih Kak contohnya? Nah, sebelum aku kasih contohnya, kita mau sama-sama denger dulu nih firman Tuhannya. Lewat tadi aku bilang tokoh Alkitab namanya Ratu Ester. Nah, langsung aja kita akan sama-sama dengerin dan kita akan saksikan ceritanya. Ada di dalam perikop Ester 5 sampai Ester 7. Nah, langsung aja kita saksikan ya. Selamat menyaksikan adik-adik. Ester menyelamatkan bangsanya. Raja Ahasiweros adalah raja Persia. Di tahun-tahun sebelumnya, ketika Cyrus menjadi raja, dia mengirimkan umat Allah kembali ke Yehuda untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Beberapa umat Allah yang lainnya tetap di Persia. Umat Allah itu disebut sebagai Yahudi karena mereka berasal dari Yehuda. Raja Persia memilih Ester menjadi ratunya, namun Ester tidak memberitahu raja bahwa dia adalah seorang Yahudi. Suatu hari, Mordekai mendengar bahwa Haman, seorang pemimpin penting yang bekerja untuk raja, merencanakan pembunuhan terhadap bangsa Yahudi. Mordekai sedih dan tidak ingin orang-orang yang dikasihnya dibunuh. Mordekai dan bangsa Yahudi menangis. Sementara Ratu Ester tidak tahu apa yang terjadi. Ester bertanya kepada Mordekai, "Mengapa semua bangsa Yahudi sedih?" Lalu Mordekai memberitahu Ester tentang rencana Haman. "Kamu harus berbuat sesuatu," kata Mordekai. "Minta raja untuk menghentikannya. Minta raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi." Ester berkata kepada Mordekai, "Tidak ada seorang pun yang dapat menghadap raja, kecuali raja yang meminta orang tersebut untuk datang kepadanya, dan risikonya adalah kematian, kecuali raja yang membiarkannya hidup." "Kamu adalah Yahudi," kata Mordekai. "Jika kamu tidak menghentikannya, maka kamu juga akan dibunuh. Mungkin untuk inilah alasan kamu menjadi ratu. Mungkin Tuhan menempatkan Ester di istana untuk menyelamatkan bangsa Yahudi." Ester meminta Mordekai agar bangsa Yahudi berpuasa untuk 3 hari lamanya, dan Ester akan menghadap raja walaupun ancamannya adalah kematian. Dan di hari ketiga, Ester menghadap raja. Raja melihat Ester dan menurunkan tongkat emasnya kepada Ester. "Ada apa, Ratu Ester?" tanya raja. "Apa yang kamu mau minta dariku? Aku akan memberikan apapun sampai setengah kerajaanku akan kuberikan," kata Ester. "Apakah raja dan Haman akan datang ke pesta hari ini?" Lalu raja dan Haman datang ke pesta Ester. Setelah makan, raja bertanya kembali, "Apa yang kamu inginkan, Ratu Ester?" "Aku akan memberikan apapun sampai setengah kerajaanku akan kuberikan. Datang ke pestaku besok," kata Ester. Raja setuju, dan keesokan harinya, raja dan Haman datang lagi ke pesta Ester. Setelah makan, raja bertanya kembali, "Apa yang kamu inginkan, Ratu Ester?" "Aku akan memberikan apapun sampai setengah kerajaanku akan kuberikan." Ester berkata, "Ada sebuah rencana untuk mencelakakan bangsaku." Raja menjawab, "Siapa yang merencanakan hal itu?" "Hamanlah yang melakukan hal itu," kata Ester. Raja menjadi sangat marah. Dia menghukum Haman dan memberikan perintah untuk menjaga bangsa Yahudi. Adik-adik, Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita percaya, bagian kita adalah seperti Ratu Ester yang berani untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di kehidupan kita. Itulah cerita Ratu Ester yang menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, gimana tadi adik-adik ceritanya? Wah, ternyata Ratu Ester walaupun seorang perempuan, walaupun seorang wanita, keren banget ya, berani banget loh. Dan Ratu Ester itu ternyata menghadap raja, itu ternyata dia punya resiko untuk kehilangan nyawanya. Tapi tetap dia tidak takut, dia pantang mundur, dia tetap berani untuk menyatakan kebenaran bahwa semua manusia itu sama, bahwa seharusnya bangsa Israel itu tidak dibeda-bedakan. Bahkan akhirnya yang salah, yang tadinya mau membuat orang lain celaka, justru dihukum. Dan justru Ratu Ester mendapatkan kemuliaan melalui apa yang dia nyatakan, melalui kebenaran yang dia nyatakan. Dan kita mau belajar dari Ratu Ester hari ini adik-adik, bahwa kita pun sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Kita tetap
kita harus pantang mundur untuk menyatakan kebenaran, menyatakan firman Tuhan di tengah kehidupan kita. Contohnya, kalau misalkan kita tahu teman kita ada yang curang atau orang lain melakukan kesalahan, kita berani untuk menyatakan kebenaran. Mungkin cara yang paling mudah adalah, ayo kita samperin nih teman kita. Tadi aku lihat kamu loh begini. Tadi aku tahu kamu begini. Nah, sebenarnya itu hal yang gak baik loh. Karena nanti kan kalau kamu ketahuan, kamu bakal begini. Nah, mungkin kita bisa ngomong begitu tuh ke teman kita. Atau kalau misalkan kita tahu orang lain membuat kesalahan, kita tetap berbicara dengan dia dengan baik-baik. Dan kita bilang, kalau misalkan kita tetap mengasihi mereka, walaupun kita tahu mereka telah berbuat kesalahan. Nah, bukan cuma tentang teman-teman kita yang berbuat curang atau yang telah berbuat salah. Kita juga bisa kasih tahu kebenaran firman Tuhan untuk teman-teman kita yang misalkan sedang merasa takut atau sedang yang kita tahu kalau mereka sedang tidak happy, mereka sedang tidak senang. Nah, kita bisa bilang ke mereka, ayo kuat karena Tuhan sayang sama kamu pasti bisa menang lewat hal ini, kamu pasti semangat lagi. Nah, kita bisa tuh menyatakan kebenaran-kebenaran di tengah kehidupan kita. Bahkan kalau itu kesalahan yang menyangkut kita pribadi, misalkan kita lagi asik main di rumah, kita lagi di ruang tengah, terus kita ke arah dapur, tiba-tiba prang, jatuhin gelasnya mama, atau sengaja kita pecahin salah satu piring. Nah, kita perlu juga menyatakan kebenaran dari kesalahan kita. Kita datang ke orang tua, datang ke mama kita, atau siapapun yang mungkin tidak sengaja kita rugikan gitu, kita menyatakan kebenaran. Kita bilang, maaf, tadi aku nggak sengaja nih Pak, Ma, aku nggak sengaja nih Om, Tante, nendang bola, terus bolanya pecahin jendela rumah Om, Tante, maaf ya. Nah, kita pun juga bisa memperlakukan untuk menyatakan kebenaran walaupun itu adalah kesalahan kita. Jadi jangan pernah takut adik-adik. Kenapa sih Kak kita nggak perlu takut? Nanti kalau aku menyatakan teman aku, kasih tahu teman aku, tadi kamu salah loh. Terus kalau misalkan aku bilang, Pak, maaf ya tadi aku nggak sengaja pecahin gelas gitu, nanti kita padahal yang bisa kena hukum, atau nanti kita yang akan dikira, kamu kamu tukang ngadu misalkan. Nanti kita yang disangka jadi negatif lagi. Nah, adik-adik, karena itu Tuhan itu sudah memberikan janji untuk hal tersebut. Nah, janjinya itu ada di Mazmur 37 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Nah, nih kakak bacakan ya adik-adik, Mazmur 37 ayat 5 sampai yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wah, jadi apa sih dasarnya kita menyatakan kebenaran? Karena kita percaya sama Tuhan. Nah, ketika kita percaya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dialah yang akan bertindak. Nah, ketika kita berlaku benar, Dialah yang akan membela kita. Dia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan juga hak-hak kita seperti siang. Jadi kita nggak perlu takut untuk menyatakan kebenaran, menyatakan firman Tuhan di tengah kehidupan kita. Nah, kalau kata terang, kata siang itu seperti apa ya? Kalau kakak sih adik-adik itu seperti mirip matahari. Nah, Tuhan tuh mau hidup kita itu bersinar terang. Nih kayak kakak sekarang di jendela. Terang kan? Nah, itu karena ada sinar matahari adik-adik. Nah, Tuhan mau hidup kita seperti itu, menyinari kehidupan orang lain. Nah, adik-adik, kakak punya satu aktivitas yang akan membuat adik-adik ingat sama firman Tuhan hari ini. Nah, kita akan membuat origami. Nah, siapa yang suka melipat kertas? Saya. Nah, kita akan melipat kertas dan kita akan membuat matahari origami. Nah, kita akan membuat seperti ini. Lucu kan? Nah, kita mau belajar sama-sama ya cara membuatnya. Nanti adik-adik akan diminta untuk mempersiapkan beberapa barang. Nggak apa-apa, santai aja. Nanti kalau misalkan ternyata videonya juga kecepatan,
Adik-adik nanti bisa ulang lagi aja YouTube-nya. Oke. Semangat beraktivitas. Yang pertama siapkan bahan yaitu origami, gunting, dan juga benang secukupnya. Yang pertama adalah lipat kertas menjadi 2 di tengah seperti ini, lalu buka kembali, lalu lipat lagi ke tengah sehingga meninggalkan bekas. Lipat ke tengah seperti ini, ya dibuka kembali jadi ada bekas seperti itu, dan lipat kembali bagian sisi lainnya menjadi 2. Buka kembali, lipat lagi ke tengah. Dan dibuka kembali, jadilah tanda seperti ini. Dan kita perhatikan ada 4 titik, lalu ambil gunting dan gunting sisi salah satunya seperti yang ditandai, lalu sisi yang berikutnya, dan lakukan untuk kedua sisi lainnya. Jadilah seperti ini. Nah, ada guntingnya ya. Dan kita balik kertasnya, kita gunakan bagian yang berwarna, lalu lipat bagian kertasnya, bagian ujungnya ke dalam, lipat seperti yang ada di video, dan lipat menjadi seperti bentuk segi 4. Nah, seperti ini adik-adik, lalu lakukan untuk ketiga sisi lainnya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu, dari salah satu kotak, lipat bagian ke tengahnya sehingga membentuk sebentuk segitiga. Seperti ini, gampang kan? Lalu buat untuk ketiga sisi lainnya. Menjadi seperti ini. Lalu buka lipatan segitiganya ke atas. Jadi menghadap keluar seperti yang ditunjukkan di dalam video. Lipat agak sedikit hati-hati, dan kalau sudah selesai lakukan untuk ketiga sisi lainnya menjadi seperti ini. Nah, lalu balik kertasnya, lalu lipat bagian segitiga luarnya ke bagian tengah dalam. Lakukan untuk ketiga sisi lainnya jadi seperti ini. Lalu dibalik kembali kertasnya, lalu dilipat keluar bagian segitiga yang ada di dalam, lalu keluar. Nah, lakukan semuanya, tada! Dan jadilah matahari origami. Kita bisa buat lebih banyak, seperti ini. Lagi, dan lagi. Lalu kita bisa minta papa dan mama untuk pasangkan dengan benang, dan kita bisa buat hiasan seperti ini. Nah, lucu kan adik-adik? Selamat mencoba. Hai, balik lagi. Gimana tadi aktivitasnya? Udah jadi matahari origaminya? Nah, di kakak ada contoh-contoh banyak. Nah, ada tadi 3 ukuran ini ya di videonya. Nah, adik-adik, bener banget. Jadi tadi matahari origaminya bisa kayak dikasih tali gitu. Nanti minta bantuan mama aja atau papa untuk pasangnya. Terus bisa digantung di salah satu dinding atau jadi hiasan dinding di rumah. Nah, adik-adik, lewat matahari origami itu kita bisa kembali ingat, kita bisa kalau pas kita lihat, kita ingat lagi, oh iya ya, jadi Tuhan mau hidup kita tuh seperti matahari, menyinari, menerangi kehidupan orang lain, memberi pengaruh, memberi dampak yang baik untuk orang lain, untuk teman-teman kita, untuk adik kita, untuk kakak kita, bahkan mungkin untuk papa mama, untuk tetangga, untuk teman-teman sekolah minggu, untuk teman-teman sekolah, untuk semua orang. Tuhan mau kehidupan kita seperti itu, seperti terang. Jadi adik-adik, kita belajar lagi hari ini, khususnya lewat Ratu Ester, untuk berani menyatakan kebenaran, menyatakan firman Tuhan hari ini. Dan kakak percaya kalau kita semua pasti bisa melakukannya, karena Tuhan yang memampukan kita, dan Tuhan yang menjamin hak-hak kita dan yang akan membela kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut ya adik-adik, selamat hidup di dalam firman Tuhan. Dan demikianlah sharing kita hari ini. Sekarang kakak mau tutup dulu firmannya dengan doa lagi. Yuk mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kehidupan kami, dan karena Engkau baik Tuhan, maka bagian kami untuk menceritakan kebaikan-Mu kepada orang lain, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang akan membela kami, dan Engkau yang pastinya akan selalu berdiri untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam firman-Mu. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama mengucapkan deklarasi iman kita ya. Deklarasi iman Souters Kids. Aku percaya, aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Nah, sekarang kakak juga mau berdoa untuk adik-adik yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah dan juga mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kehidupan adik-adik. Yuk kita mau berdoa, ikuti doanya kakak ya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Untuk menebus semua kelemahanku. Hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku, dan aku menjadi anak kesayanganmu. Amin. Dan sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan juga dengan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Wah, demikianlah adik-adik ibadah Souters Kids minggu ini. Pastinya adik-adik menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Adik-adik bisa menyatakan kebenaran dan firman Tuhan di tengah pergaulan adik-adik dan juga di tengah keluarga adik-adik. Sekali lagi selamat hari Minggu. Terima kasih juga untuk semangatnya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Once again, happy Sunday. And Souters Kids, fun and connected. God bless you. Bye-bye.